for People oleh Kak Dana. Nah, sebelum mulai nih, teman-teman juga bisa update Snapgram, terus tag ke @dscpens, dan jangan lupa follow Instagram dscpens juga ya. Dalam acara kali ini juga bakalan ada sesi Q&A di akhir acara. Untuk pertanyaan dari teman-teman bisa langsung ditaruh kolom chat. Oke, karena kakak-kakak pemateri udah siap, kita bisa langsung aja ya. Mungkin saya hand off ke Kak Lucy untuk materi pertama. Silakan Kak Lucy untuk memulai materi. Oke, terima kasih Green. Oke, bentar ya, saya mau share screen dulu. Apa sudah terlihat? Udah bisa kelihatan belum? Oke, aku mulai dulu ya. Sebelumnya terima kasih. Apa? Lihatnya di mana, Kak? Oh, ini PPT-nya udah kelihatan belum? Oke, Sabrina, slide-ku udah kelihatan belum Brin tadi? Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang pada siang hari ini udah bergabung di info session-nya dscpens. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Dianingrum, saya dscpens Lead tahun 2020-2021. Nah, tadi kan di video udah kita jelasin sekilas. Nah, di sini oke, jadi DSC sendiri adalah komunitas bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan di pengembangan teknologi, khususnya teknologi dari Google, untuk membantu kita sebagai mahasiswa dalam mengembangkan potensi di bidang Android app development atau di bidang cloud, website, machine learning, dan lain sebagainya. Karena memang produk Google itu kan juga ada banyak. Nah, DSC ini terbuka untuk semua mahasiswa dari berbagai kampus maupun berbagai program studi. Nah, dengan bergabung di DSC ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan membangun solusi dari sebuah permasalahan di sekitar kita, kayak gitu. Nah, untuk tagline dari DSC sendiri, yakni helping students to bridge the gap between theory and practice. Jadi, di DSC ini, kita itu diajarin teori dan praktek secara seimbang, kayak 50-50, kayak gitu. Kemudian, kegiatan di DSC itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama yang kita lakukan pada siang hari ini yakni info session. Jadi info session ini merupakan event pertama untuk setiap DSC chapter untuk mengenalkan DSC ini ke mahasiswa-mahasiswa di kampusnya maupun di chapternya masing-masing kayak gitu. Kemudian yang kedua ada study jam. Nah, study jam ini bagian dari workshop yang diadakan oleh Google Developers. Untuk di study jam ini ada berbagai materi seperti Kotlin, Flutter, Firebase, dan sebagainya. Ada Cloud juga kayak gitu. Nah, yang ketiga ada speaker session. Speaker session ini semacam TED Talk dengan tema-tema yang menarik dan dengan narasumber-narasumber yang seru-seru juga. Tidak menutup kemungkinan narasumbernya itu bisa langsung dari Google juga kayak gitu. Selanjutnya ada hands-on workshop. Di hands-on workshop ini kita belajar mengenai teknologi Google dengan model hands-on. Kayak misalnya melalui Quick Labs maupun Code Labs gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya project team. Jadi di project team ini kita mencari partner di chapter DSC tersebut untuk membentuk sebuah tim yang nantinya tim ini akan mengimplementasikan ide solusi dari permasalahan yang kita temukan di sekitar kita kayak gitu. Nantinya dari project ini kita submit di solution challenge kayak gitu. Untuk solution challenge sendiri akan saya jelaskan di akhir nanti kayak gitu. Kemudian benefitnya ikut DSC itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ini connect. Jadi dengan mengikuti DSC kita bisa terhubung dengan mahasiswa dari berbagai kampus yang memiliki ketertarikan di bidang teknologi. Nah, yang kedua, kita juga bisa belajar berbagai topik dan keterampilan baru melalui sharing session, workshop, dan project challenge tersebut. Yang ketiga yakni grow.
di sini kita dapat menerapkan pengetahuan dan koneksi-koneksi yang kita peroleh selama mengikuti DSC untuk membangun sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Dengan menjadi bagian dari DSC, kita bisa untuk sharing pengetahuan atau belajar bersama dengan teman-teman kita di satu DSC chapter tersebut. Nah, tadi kan saya membahas soal Solution Challenge. Nah, Solution Challenge sendiri merupakan lomba tahunan yang diadakan oleh Google Developer untuk mahasiswa yang aktif mengikuti komunitas di DSC. Jadi lomba ini bentuk dukungan dari Google untuk mahasiswa yang memiliki ide solusi dari permasalahan komunitas lokal yang ada di sekitarnya untuk membangun sebuah produk dari platform yang ada di Google yang disediakan oleh Google tersebut. Karena tujuan dari Solution Challenge ini adalah give impact to the community and local problems. Jadi adanya ide-ide dari kita sebagai mahasiswa yang mengikuti DSC itu tujuan akhirnya yakni untuk memberikan impact atau memberikan bermanfaatan bagi komunitas atau permasalahan lokal yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Nah, untuk kalender activity sendiri sebenarnya ada 4 study jam yang emang ini udah disediakan fasilitasnya oleh Google. Yang pertama itu yakni juara GJP yang saat ini sedang berjalan. Itu dimulai dari bulan September sampai bulan Oktober. Kemudian di bulan Oktober sampai bulan November nanti itu akan ada Android Kotlin Study Jam. Di bulan Desember nanti juga ada Flutter Study Jam. Jadi kalau Kotlin ini tadi lebih ke bahasanya untuk development Android, kalau Flutter ini lebih ke frameworknya untuk membangun sebuah aplikasi yang lintas platform kayak gitu. Dan di bulan Januari itu ada Firebase Study Jam. Nah nanti di akhir setelah kegiatan keempat study jam ini kita bisa memulai untuk submit ide project itu untuk ke Solution Challenge itu di bulan Maret. Jadi di bulan Maret kita sudah mulai untuk submit ide atau project-project yang sudah kita buat ke Solution Challenge. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya ada tim yang membantu saya untuk mengadakan event-event yang kita lakukan bareng-bareng kayak gitu. Jadi untuk core team dari DSCP sendiri itu ada 6, yakni ada Rama, ada Agil, ada Rara, Irfan, Sulaiman, dan Sabrina yang hari ini jadi moderator di acara kita. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mau bergabung di DSCP itu kita sudah menyediakan Telegram group, yakni teman-teman bisa scan QR code ini atau bisa langsung mengakses di bit.ly/join DSCP atau misalnya untuk update dari event-event DSC maupun baik dari DSCP maupun dari DSC lainnya bisa bergabung di websitenya DSCP, yakni di dsc.community.dev/Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah nanti di situ semua updatean dan registrasi dari event-eventnya DSC maupun yang diadakan langsung oleh Google Developer akan diupdate melalui website di dsc.community ini. Oke, udah sih kalau introduction-nya dari DSC. Mungkin saya kembalikan lagi ke Sabrina untuk dilanjutkan sharing session sama Mas Dana. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Nah, itu tadi materinya udah selesai nih, Introduction to Defense dari Mbak Lucy. Ini kita lanjut ke materi kedua, yaitu A Powerful Project Made for People oleh Kak Dana. Buat Kak Dana sendiri, boleh dipersilakan untuk memulai materi. Halo, oke, siap. Enggak ya? Iya, boleh Kak. Halo guys, maka nama saya Dana. Jadi di sini saya akan mempresentasikan soal suatu sedikit sharing soal itu, sharing mengenai apa sih project yang powerful gitu, kayak gitu sih.
Mungkin bisa langsung saya coba share screen. Oke, cool. Bisa kelihatan nggak? Share. Saya nggak mudah ya. Oke. Jadi di sini saya akan review info session mengenai a powerful project made for people. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ini profil saya. Memang saya sudah mahasiswa Dana, saya biasa panggil Dana. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, saya full stack engineer. Dan di Genius juga warna yang bikin monitoring, machine learning itu juga. Dan juga saya technical advisor lead di Code Asia. Mungkin pernah dengar dari event-event hackathon-nya sebelumnya. Dan juga sekarang lagi jadi organizer di GDG Jakarta. Dan juga pada 2018 saya juga ketua DSC dan juga pernah di startup sebagai technical lead, kayak gitu sih. Lanjut. Oke. So, jadi di sini kan bahas mengenai powerful project made for people. Dari definisinya aja udah kelihatan kan, project yang benar powerful untuk orang-orang. Nah, apa sih maksudnya itu? Definisi dari project itu sendiri sebenarnya bisa terdiri dari banyak hal. Dan di sini saya coba mention dengan 6 hal terpenting yang memang menurut saya harus difokusin ketika kalian sedang ingin build project. Kenapa sih ada sharing session ini? Kenapa ada kayak kita harus tahu nih cara bikin project yang powerful seperti apa? Kenapa? Karena hal ini juga akan berhubungan dengan perjalanan kalian di DSC Fans kedepannya. Karena nanti setelah kalian ikut-ikut workshop dan lain-lain, di endingnya ntar bakal ada namanya DSC Submission Challenge. Di situ kalian akan bikin project, di mana project tersebut bakal dipersaingkan di seluruh dunia. Jadi yang sangat penting bahwa kalian bisa bikin suatu project yang benar-benar bisa berskala internasional, kayak gitu. Oke, dari 6 poin ini, pertama dari background, kedua metodologi, ketiga power, keempat urgensi, kelima diversity, dan keenam adalah impact. Jadi pertama kita menuju ke background. Nah, sebelum kalian memulai satu project, itu kalian harus tahu nih background itu apa sih. Nah, di sini ada beberapa tips sih dan beberapa poin dari saya untuk mengenai background dari suatu project. Sebenarnya itu bakal lebih better kalau emang ada story yang benar-benar nyata atau bisa dibilang the real story dari kalian semua, kayak gitu. Kayak misal keseharian kalian kayak gimana, ternyata ada satu problem nih, ada problem di desa mana, ada problem di kota mana, kayak gitu. Jadi dari kualitas cerita itu yang bakal menjadi salah satu kualitas utama seberapa powerful project kalian, gitu. Yang kedua ada unique and around you. Di situ bisa dibilang backgroundnya project kalian tuh unik atau enggak sih? Kayak dia itu misal problem di desa A itu kayak gimana? Padahal enggak semua desa ada kan. Nah itu kayak gitu. Kalau semakin unik bakal semakin bagus juga. Gitu. Lalu yang terakhir ada heart from people. Jadi di sini kalian harus tahu usernya. Heart from people berarti kalian harus bisa mendengar apa sih keluhan dari orang-orang di sekitar kalian. Misal kalian kayak survei atau apa gitu. Jika cerita itu cerita yang nyata, ceritanya di sekitar kalian, dan itu adalah cerita dari orang-orang yang benar-benar emang lagi butuh solusi dengan teknologi, maka hal itu bakal jadi project yang benar-benar powerful. Jadi ini dari sisi background. Yang kedua itu ada metodologi. Di sini ada berbagai identification, ada 5 poin. Pertama adalah problem identification, kedua user identification, ketiga solution identification,
Dan keempat dan kelima adalah project development dan documentation. Seperti yang kita ketahui, di sini ada problem identification. Itu bagaimana sih cara kalian mengidentifikasi suatu permasalahan? Seperti yang saya bilang tadi di awal di background, bagaimana cara kalian mengidentifikasi satu permasalahan itu akan menentukan solusi kalian seperti apa. Nah, itu approach kalian buat dapetin permasalahan seperti apa itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, user identification. Ketika kalian ada problemnya nih, usernya siapa sih? Kan harus bisa memikirkan hal itu. Jangan sampai problemnya ada, tapi usernya nggak ada, kayak gitu. Buat apa? Kayak gitu. Dan problemnya harus ada dan usernya, ya orang-orang tuh emang pada butuh nih solusi ini, kayak gitu. Yang ketiga adalah solution identification. Setelah dapat permasalahannya, udah dapat usernya nih. Problemnya banyak, usernya ternyata emang banyak butuh. Dan ketiga adalah solusinya seperti apa. Jadi kalau misalnya problemnya oke nih, usernya banyak juga. Tapi kalau solusinya nggak oke, itu sama aja juga. Jadi solution identification ini benar penting banget. Ini adalah bagaimana kalian memecahkan satu permasalahan itu dengan cara unik dan juga dengan cara yang menarik, kayak gitu. Solution identification ini bisa terjadi berbagai faktor. Dan ada kelanjutannya. Yang keempat, project development. Nah, ini bagaimana kalian mendevelop code-nya, mendevelop project-nya. Nah, itu harus benar-benar konsisten. Dan yang terakhir, documentation. Ini dokumentasi dari project kalian seperti apa, kayak gitu. Nah, definisi power. Ini poin yang ketiga dari project tadi, power. Power itu ada dari dua sisi nih, dari sisi ide dan dari sisi teknologinya. Dari sisi ide, bisa kita lihat ada 4 poin penting nih. Ide itu harus benar-benar halo, ada suara apa? Terus nggak suara gua? Dengar Mas. Oke. Sorry. Tak kira putus. Ada suara Google Meet tuh. Oke. Lanjut. Oke, power. Itu ada ide sama teknologinya. Soal ide nih. Ketika kalian bikin ide, itu ada 4 pentingan. Ide itu dia punya purpose, harus punya alasan. Jangan sampai ide kalian cuma ide doang, iseng doang. Jangan sampai. Jadi harus ada alasannya, purposeful, meaningful. Jadi punya alasan dan juga punya arti, kayak gitu. Selain itu, setelah punya dua hal tersebut, satu project itu dia juga harus punya deep value, nilai yang benar-benar dalam. Apa sih maksudnya nilai yang dalam? Nilai yang benar-benar dalam ini adalah project kalian ini benar-benar berarti banget buat orang-orang, bahkan bisa dibilang merubah hidup seseorang, bukan seseorang, merubah hidup orang-orang, menyelamatkan orang-orang, dan banyak hal, sesuatu yang benar-benar mempengaruhi banget di kehidupan orang-orang di sekitar kalian, kayak gitu. Dan itu ada urgent. Jadi idenya itu apa, urgent itu enggak. Kalau misal dia masih lama banget atau mungkin udah lampau, mungkin dia bakal sedikit mengurangi nilai dari powernya tadi. Jadi semakin urgent semakin bagus. Yang kedua ada teknologinya. Di sini ada 3 poin. Pertama, complexity, creativeness, googliness. Nah, dari complexity. Nah, ini complexity dia berkaitan dengan solution identification, gitu. Ketika idea tadi ini dia itu berhubungan dengan problem identification, idenya itu apakah dia punya punya alasan, punya arti, dan yang dalam banget. Kalau sedangkan untuk konteks tag ini dia bakal berhubungan dengan solution identification. Nah, solution apa nih yang akan kalian build? Nah, di sini yang akan memegang peran penting complexity, yaitu bisa dibilang adalah bahasa kompleks apa, serumit apa sih teknologi yang kalian terapkan buat menyelesaikan suatu permasalahan.
Sebenarnya nggak harus rumit, nggak harus kompleks, kalau misalkan bisa membangun sesuatu yang rumit dan kompleks, rumit bukan berarti code-nya rumit jelimet, bukan ya. Maksudnya teknologinya itu banyak banget. Jadi kalian tuh menerapkan berbagai teknologi yang telah kalian pelajari di DSC ke proyeknya, kayak gitu. Kalau misalkan bisa lebih kompleks, bisa lebih strong teknologinya, itu bakal lebih baik. Power kalian bakal lebih gede, kayak gitu. Itu complexity. Contohnya, misalkan bikin satu aplikasi, ada backend, terus ada server, ada AI-nya, ada macam-macamnya, kayak gitu bakal lebih bagus lagi, kayak gitu. Tapi kembali lagi, jangan sampai kalian projectnya kompleksitinya tinggi banget nih. Keren banget, ada banyak hal, kayak expert banget projectnya, tapi idenya nggak kena, problemnya nggak kena, itu sama aja nggak guna gitu. Jadi teknologi yang kompleks harus diseimbangkan dengan problem yang setara, benar-benar works gitu. Kedua, kreativitas. Jadi bagaimana kalian membangun suatu solusi yang kreatif, yang dia itu apa ya, unik lah, kayak sesuatu yang kreatif yang di luar dugaan. Ternyata bisa gini ya, ternyata masalah ini bisa diselesaikan dengan kayak gini ya gitu. Sesuatu yang kreatif. Jadi kreatif itu nggak harus seni, art, tapi juga sebenarnya bagaimana cara kalian membuat seni di dalam pemecahan permasalahan tersebut, kayak gitu. Dan yang ketiga, googliness. Sebenarnya terlihat namanya Google. Di sini semakin banyak produk Google yang kalian pakai, maka semakin besar juga kekuatan proyek kalian, kayak gitu. Misal kan pakai Android Studio, atau kalau misalnya kalian mau bikin mobile app kan pakai Flutter buat di Android sama di iOS-nya. Untuk backend-nya kalian pakai Firebase, untuk cloud-nya kan pakai Google Cloud. Terus kalian butuh nge-query banyak data pakai BigQuery di Google Cloud, gitu lah. Semakin banyak komposisi dari Google, teknologinya semakin baik, kayak gitu. Nah, power ini sebenarnya paling menentukan ya, seberapa kuat proyek kalian dibanding proyek lainnya, seberapa berartinya, kayak gitu. Next, ini ada urgency. Ini udah tadi dibahas sempat sedikit. Jadi urgensi proyeknya itu urgensinya seperti apa? Dia tuh nggak terlalu kelamaan kelewat, outdated, atau nggak terlalu lama terjadi. Misal kayak terlalu futuristik banget, kayaknya nggak bakal ada deh problemnya gini gitu. Gitu jangan. Dan sebaiknya kalian solve problem yang happening now, yang terjadi sekarang, atau mendekati yang akan datang, kayak gitu. Dan juga suatu problem ini nggak bisa ditoleransi lagi deh, nggak bisa diperlama-lama lagi, harus di solve sekarang. Kalau enggak, dia bakal worse, dia bakal lebih buruk lagi. Nah itu kalau kalian ada mau project yang seperti itu udah termasuk urgensi yang tinggi. Itu juga salah satu penunjang project kalian. Diversity. Ini adalah perbedaan proyek kalian dibanding proyek lain. Ketika kalian tahu tidak sampai nih di Solution Challenge, bakal ada banyak proyek dari seluruh dunia, dari Eropa, Amerika, macam-macam, dan mereka punya problem yang unik juga dari masing-masing negara, dari masing-masing kampus. Nah, di sini nih perannya penting banget, diversity. Pertama, innovation. Seberapa inovasi proyek kalian, berinovasinya proyek kalian. Artinya proyek kalian ini ada sesuatu yang udah ada, atau yang sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar menarik perhatian, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma mengulang proyek yang udah ada, yang sebenarnya orang udah pada tahu. Kalau bisa kalian bikin sesuatu yang out of the box, sesuatu yang berinovasi. Kedua, difference. Nah, ini perbedaan dari proyek kalian dengan proyek lain seperti apa sih? Kayak gitu, jangan kalau bisa kalian tuh punya nilai unique value yang ada di proyek kalian. Ada perbedaan yang jangan sampai misalkan bikin e-commerce-nya sama dengan yang lainnya, itu sama aja kayak gitu.
walaupun e-commerce kalian tuh punya teknologi yang tinggi, misalnya programnya tinggi, usernya banyak, tapi kalau misal nggak unik atau nggak berinovasi, itu sama aja kayak kurang gitu. Dan upgrading ini bisa jadi batu lompatan. Misal kalian udah pernah bikin project sebelumnya, dan kalian mau upgrade atau meneruskan project itu boleh, kayak gitu. Atau mungkin kalian mau nge-remake lagi, diperbaiki lagi, kayak gitu, itu boleh juga. Nah, bakal lebih better sih kalau misalkan udah punya yang lama, terus kalian bisa analisa dan remake lagi. Nah, terakhir nih, the most important thing, yang paling penting dari semua faktor itu adalah impact. Jadi semua faktor tadi itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah apa? Impact sebenarnya. Udah, kalau semuanya udah oke, seharusnya impact-nya juga udah pasti oke. Nah gitu, impact itu adalah akibat atau dampak dari proyek kalian. Proyek kalian ini memberikan dampak yang baik atau buruk sih? Jangan sampai kan bikin proyek yang dampaknya buruk juga buat apa? Nah gitu kan. Tidak, proyek kalian itu benar-benar punya dampak yang baik buat orang-orang sekitar kalian. Nah gitu. Bisa dilihat dari poin-poinnya, is it going to change many people? Apakah bisa merubah banyak orang? Let's say bisa berubah ke sesuatu yang lebih baik atau enggak? Is it going to save many people? Apakah bisa menyelamatkan banyak orang bagi kalian? Let's say kalian bikin project yang kayak mitigasi bencana alam atau apa. That's also one of the good idea. Yang ketiga, is it going to improve a lot of things? Apakah itu akan mengimprove banyak hal atau enggak? Kayak gitu. Dan terakhir, apakah hal itu akan menolong banyak orang juga? Menolong dalam arti bukan kayak save menyelamatkan nyawa, bisa juga kayak menolong dalam dari sisi aktivitas sehari-hari seperti apa, kayak gitu. Kalau misal udah dapat impact yang gede banget, seharusnya proyek kalian udah aman, udah bisa dibilang oke. Standarnya udah dapat. Kalau misalnya udah dapat, tinggal kalian maksimalkan aja, kayak gitu. Maksimalnya di mana? Di sisi ceritanya, story. Itu yang Google cari sebenarnya, story. Kalau misalnya kalian udah dapat semua proyeknya, maksudnya proyeknya udah oke banget sesuai apa yang di kriteria di sini, tinggal bagaimana cara kalian gimana ya, mencari cerita dari proyek kalian. Ada ceritanya nih, kalau proyek ini diawali dengan permasalahan yang ada oleh anggota member saya nih, ada problem ini, ada ceritanya, itu bakal lebih powerful lagi dan bakal buat proyek yang lebih unggul dari proyek yang lainnya, kayak gitu. So mungkin kita akan coba cek. Mungkin udah pada ngeliat ini dan udah pada bosen juga ya, kayak saya juga udah bosen melihatnya. Mungkin bisa dicek videonya ini. Buat sebagai gambaran aja. Bentar. Saya mendidik saya dulu bermain, tapi bermainnya tuh nggak boleh jauh-jauh. Saya melihat kakak saya kebanjiran yang paling-paling tahun 2007, di mana rumah itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa ditimbulkan dan kakaknya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan, kemarin. Kalau airnya semakin tinggi kan nggak bisa lintas kendaraan, kan nggak bisa lewat, kita biasanya berenang. Soalnya kalau udah agak marah dari kita bersih. Nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di PES ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut, bisa matiin menggunakan aplikasi Envelope
Karena itu bersifat kayak misalnya juga pengalaman yang kecil dari penonton pernah langsung tidak berdasarkan sebelum disebutkan berdasarkan kata-kata itu berdasarkan dari bahasa ya istilahnya untuk bisa berarti kedekatnya dalam masing-masing tersebut itu setiap bisa teknologi teknologi arah juga dari itu. Oke, selesai. Oke, selesai. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau di aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Ini kita nilai kayak desa di sini bisa kita jadi ya di posko ini ada berapa banyak orang. Bantu kan berarti ya sangat amat membantu. Ini nanti memang akan kami rilis Gitu ya. This GSC, so there's offer that we can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya BKSF ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk anak saya. Oke, jadi salah satu project nih yang udah di feature oleh Google, kebetulan ya itu projectnya DSC Fans, DSC kita ya kayak gitulah. Dari situ kira-kira kalian udah belajar sesuatu nggak sih? Gitu. Ada hadiah yang udah kepikiran, nanti bisa kalian tampung dulu, bisa diperkirakan lebih dalam lagi. Ntar seiring waktu sering kalian ikut workshop, sering kalian belajar, itu juga sekalian dikembangkan idenya buat persiapan solution challenge nanti di tahun 2021 gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara memulainya? Sebenarnya pertama itu yang paling penting adalah design thinking. Jadi dulu ketika aku jadi DSC lead itu aku pertama kali ngadain design thinking. Nah, semoga ntar ada di design thinking ada 4 poin penting nih yang bakal dilakuin. Pertama, problem identification, brainstorming ideas, mock-up building, dan solution producer. Jadi pertama itu kita di situ design thinking itu kayak kita bakal bikin tim, terus kita mengidentifikasi suatu permasalahan. Kalau kita nge-brainstorming suatu permasalahan, maksudnya dari permasalahan tersebut kita nge-brainstorming ide-idenya, kira-kira bakal ada ide apa aja nih, misal ide A, ide B, ide C. Nah, ntar bakal dijadiin satu, didiskusikan lagi. Kalau kalian dapat problemnya, dapat idenya, kalian ntar di design thinking bakal building mock-up-nya. Kemungkinan tampilannya kayak gini, yang misal problemnya dengan cara ini, ada button ini, tampilan ini, dan inilah gitu. Jadi semua mock-up itu kan setelah dapat mock-up jangan dibikin karena belum tentu hal itu benar-benar valid. Jangan sampai kalian udah selesai ngoding sampai jadi ternyata itu nggak cocok dengan user, ternyata usernya sebenarnya kayak ini sebenarnya dan itu nggak kena sasaran. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kenapa setelah mock-up, setelah dapat tampilannya doang, kasarannya doang, kalian harus ngevalidasi solusinya dari usernya. Karena kalau aku sih kayak survei gitu. Jadi setelah mock-up kita kayak survei ini ada solusi ini nih, kayaknya ada feedback nggak, apa udah memenuhi nggak kayak gitu. Di case yang di video tadi kita tuh kayak datang ke Bojonegoro-nya, kita tanya orang sana apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah orang yang membutuhkan aplikasi ini gitu. Kalau udah valid, iya baru kalian mulai. Udah dipastikan bahwa requirement-nya ini baru mulai ngodingnya. Nah, di sini setelah udah valid, jadi sebelum ada workshop sebaiknya itu kayak diiringi dengan ide kalian yang sudah kalian bangun. Jadi biar kalian ketika belajar dari workshop itu kan juga bakal kepikiran, oh ternyata workshop ini, teknologi ini bisa berguna buat ideku, ternyata
kayak gitu. Kalian bakalan punya lebih banyak pertanyaan ketika di workshop. Karena apa? Karena kalian udah punya ide. Jadi misalnya ide kalian mau bikin apa feature A, nah kalian bakal bertanya nih dalam untuk membangun feature A ini hal apa aja yang dibutuhin. Misalnya ada workshop Firebase tadi. Nah di Firebase ternyata oh iya buat memberitahu user ke HP-nya tuh apa sih? Oh ini ada nih Firebase push notification kayak gitu contohnya. Jadi kalian bisa menggali lebih dalam, bisa tanya-tanya lebih dalam ketika workshopnya. Kayak gitu. Nah setelah itu kalian bisa mulai ngodingnya, do the code development consistently. Mungkin bisa ngoding secara sampingan di luar jam kuliah atau apa gitu. Dan paling penting do the meeting. Kan harus sering meeting dengan tim. Mungkin every week, setiap minggu. Terus kan, progresnya seperti apa nih? Ada kurang apa? Ada blocker nggak? Ada permasalahan apa enggak? Kalau misalnya ada problem, ada blocker, kan bisa tanya ke dosen atau orang sekitar atau bahkan ke mentor-mentor di SC kalau ada. Kalau yang belum ada bisa ke dosen kayak gitu. Oh ada blocker nih, ini kenapa ya? Kenapa gini? Nah gitu, itu bisa ditanyakan. Karena semuanya butuh proses dan harus dimulai seawal mungkin. Kalau misalnya kalian nggak mulai lebih awal, nah bakalan kesulitan di akhir-akhir ketika solution challenge sudah mau mulai. Nah itu. Learn and code. Ini yang bakal harus dilakukan secara konsisten. Terakhir, kalau misalnya udah jadi nih, kalian bisa serving the code. Kalian bisa mempresentasikan project kalian ke usernya di projectnya tadi yang upload tadi di aku kemarin. Setelah kita udah jadi nih, kita bakal pergi ke Bojonegoro, kita presentasi hasilnya ke Bojonegoro yang tadi ke pemerintahnya bahwa ini nih udah jadi dengan ini ada feature ini yaitu. Terus kita akan dapat feedback. Kalau dapat feedback kita improve lagi code-nya. Jadi semakin kalian banyak meng-get feedback, semakin kalian melakukan serving the code, itu bakal semakin aplikasi kalian bakal semakin user oriented. Semakin user oriented itu akan menjadi lebih semakin made for people. Nah itu. Jadi definisi made for people adalah project kalian tuh benar-benar dibutuhin usernya kayak gitu, benar-benar sesuai pengen usernya kayak gitu. Jadi kalian harus mengulang proses ini setelah udah jadi nih, harus mengulang proses ini sampai benar-benar udah nggak ada feedback dari usernya. Nah, biasanya bakal lebih baik kalau kalian bisa mengiterasi get feedback sampai 5 kali. Itu bakal better banget. Ya, rekomendasi lah dari aku kayak gitu. Jadi kita bakal kayak improve lagi 5 iterasi kurang lebih itu seharusnya udah oke. Kalau udah oke, kalian udah siap submit di solution challenge kayak gitu. Ya itu aja sih dari aku. Ada yang tanya nggak? Sorry kelamaan. Halo. Oke. Thank you Mas Dana. Mantap banget nih materinya dari Mas Dana. Oke. Aku stop sharing nih. Ada yang tanya nggak? Ada pertanyaan dari teman-teman nih Mas Dana. Tapi boleh nih Mas Dana sharing-sharing gimana iFloat ini bisa outstanding di Google, itu gimana tuh Mas Dana? Iya, itu yang udah aku jelasin tadi sih. Semua syarat tadi harus terpenuhi sih, bukan semua. Kalau bisa semua bakal lebih better. Jadi berdasarkan pengalamanku, aku bikin semua syarat tadi, semua poin-poin tadi berdasarkan pengalamanku ketika bikin upload tadi sama teman-teman di SC lain dulu kayak gitu. Jadi semua hal itu adalah suatu faktor yang benar penting yang udah kita dapat secara kesimpulan. Dulu kita nggak tahu itu, kita otodidak dulu. Jadi kalian bersyukurlah ada sesi kayak gini. Jadi kalian udah tahu nih parameternya apa, ukurannya seperti apa. Jadi kalian bisa tinggal memaksimalkan yang ada kayak gitu. Ntar setelahnya aku share bisa kalian kami sih udah punya slide-nya, udah punya linknya, ntar bisa disebarin, bisa kalian sebagai acuan nih project
seperti apa yang bakal bisa di feature oleh Google itu seperti apa sih. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Google tuh dia pengen cari project yang impactful dengan punya story, latar belakang story yang kuat. Ya itu aja secara kesimpulan sebenarnya sih. Oke, thank you Mas Dana. Sama-sama. Udah nih, ada lagi ya? Belum ada pertanyaan nih dari teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk Mas Dana ataupun Kak Lucy nih, bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Oke. Udah kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya Lucy. Langsung ke aku juga boleh gitu. Mungkin teman-teman pengen tanya secara langsung juga boleh sih, nggak lewat kolom chat, biar ada interaksinya gitu. Udah pada tahu nggak solution challenge itu? Kalau tahu, udah pada tahu belum sih, Lus? Kalau teman-teman yang sekarang kayaknya belum sih, Mas. Soalnya sebelum ini kan juga belum di-sharing soal solution challenge-nya. Ya, Iya, belum. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Sulaiman Alfarisi. Mas mau nanya gimana sih tips dan trik buat komunitas yang asik dan dinamis? Ini nggak ada suatu topik ya, oke. Oke, santai-santai. Oke, aku juga pernah ditemukan di events, jadi ya tahu sih komunitas seperti apa. Mau banyak sih tips sih komunitas yang asik dan dinamis. Komunitas asik yang dinamis itu komunitas yang nggak terlalu baku lah, enggak, yang kalian itu harus benar mengutamakan kekeluargaan, itu yang paling penting sih sebenarnya. Kenapa? Karena hal itu adalah hal yang paling mendasar nih, kalian melakukan suatu hal itu dalam komunitas, karena semua hal yang kalian dilakukan di komunitas itu lebih ke volunteer kan. Nah, volunteer itu bakal lebih baik kalau misalnya kita tuh melakukannya sebagai keluarga. Karena kita melakukannya dengan secara sukarela, dengan suka hati lah. Nah itu kalau mau asik itu harus benar-benar kekeluargaan. Dia harus benar-benar kayak jangan terlalu kayak tertutup atau mungkin kayak terlalu keras. Harusnya harus meeting gitu, enggak dihukum itu enggak, jangan sampai. Kita harus pengertian gitu. Oh iya kita harus punya tujuan goal yang sama, dan kita juga harus punya kesepakatan yang sama buat mencapai goalnya tersebut dengan cara yang fun. Jadi kita harus punya kesepakatan buat mencapai goal yang kita sama. Kita jalannya kayak gimana, itu harus dengan kesepakatan kayak dengan keluargaan, dan ya itulah, kita harus have fun. Itu harus saling mengerti juga. Nah gitu. Dinamis iya. Kenapa dia dinamis? Emang benar komunitas yang asik itu dinamis. Berarti artinya adalah komunitas yang lebih mengutamakan keluarga, yang nggak terlalu menetapkan tinggi peraturan kayak apa harus nggak dinamis itu kan jadi
kayak nggak asik, akhirnya nggak betah, akhirnya pada keluar jadi kayak juga kan gitu. Sebenarnya kunci kesuksesan komunitas itu ada di kekuatan orang-orang di komunitas itu, bukan kekuatan peraturan di komunitas itu, bukan. Nah gitu. Jadi kalian misalnya mengerti harus saling do the best aja sih. Itu udah. Berarti bisa nih dibilang kalau misalnya komunitas ini diselingi cas dikit-dikit gitu boleh ya Mas Dana? Selama ada kesepakatan boleh, dan itu harus merata, jangan sampai casnya cuma buat dia doang, itu jangan. Ya gitu. Oke. Thank you jawabannya Mas Dana. Nih ada pertanyaan lagi nih. Mas, saya Subhan dari PENS 2020 izin bertanya, apakah jika kita memiliki proyek akan langsung mendapat bantuan dari Google? Sebenarnya Google di sini sebatas sama mentor kita kayak gitu. Soal pendanaan, bahkan di kita kemarin nggak ada pendanaan sama sekali kayak gitu. Kita nggak dapat uang 1% pun kayak. Tapi sebenarnya uang tersebut mungkin mereka melakukan modal buat kita, mereka melakukan uang untuk kita, tapi bukan untuk dikasihkan ke kita, tapi dikasihkan untuk perkembangan proyek kita secara nggak langsung. Misal mereka bakal promosi nih di Google, di akun, di YouTube channel developers yang kayak tadi, terus mereka bakal nge-blast ke berbagai press kayak press gitu buat nge-publish berita-berita gitu. Mereka udah ngeluarin duit buat itu, buat nge-publish semua soal cerita kalian. Sebenarnya mereka udah ngeluarin duit, tapi untuk perkembangan proyek kalian gitu. Dan bukan berarti duitnya buat perkembangan proyek dari sisi hardware di projectnya atau apa enggak, tapi lebih dari sisi kayak marketingnya kayak apa, mereka bakal lakuin secara otomatis kayak gitu. Mereka bakal, yang paling penting sebenarnya mereka bakal nge-mentor sih, yang paling penting itu yang ilmu yang benar-benar jauh lebih mahal dari sekedar pendanaan, karena itu ilmu yang gak gampang didapat. Itu mentor dari mereka itu yang penting banget. Dan kalau beruntung, kemungkinan kita juga bakal someday kemungkinan bakal diundang ke Amerika, ke Silicon Valley. Nah di sana bakal di-mentor secara langsung oleh orang Google-nya. Dulu aku gitu sih, jadi dapat pendanaan tapi dari bentuk yang lain gitu. Mas Dana berarti dulu sampai diundang ke Silicon Valley gitu Mas? Wah, keren banget. Ya, beruntung aja. Ya, langsung dari Google-nya. Jadi kan di Silicon Valley itu kemarin dulu itu banyak banget orang Google-nya, dan itu ada yang dari India, ada yang dari Eropa gitu kan. Jadi logatnya beda-beda. Jadi aku tuh sering nggak paham dengan logat India. Itu beneran Inggris sama gitu aja, nggak ngerti. Feedback mereka tuh kayak mentor mereka tuh kayak nggak masuk gitu. Tak iyain aja ya udah gitu. Itu sebenarnya challenge juga. Jadi bahasa Inggris kan harus oke juga, kalau misal diterbangkan ke sana itu harus udah siap, nah gitu. Oke, siap. Keren banget experience-nya. Thank you. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Firmansyah Putra Pratama. Saya Firman dari PENS 2020, izin bertanya. Misalkan kita hanya memiliki sebuah ide untuk proyek tetapi tidak tahu bagaimana pengembangannya, apakah ide ini bisa digunakan untuk sharing dengan anggota DSC? Nah, boleh enggaknya selalu boleh ya semuanya. Sharing nggak ada yang salah, dan selalu boleh sebenarnya sih. Bakal better kalau misalnya kalian sharing bukan cuma idenya, tapi alasan kenapa kalian pilih idenya. Itu juga bakal memberikan inspirasi misalnya ke yang lain. Oh, ternyata ada proyek kayak gini ya, berarti ada proyeknya similar kan dengan ini, atau mungkin ada kayak ternyata proyek ini ide ini bisa didapatkan dengan cara ini. Oh, berarti aku coba
dapetin ide juga dengan cara yang kayak gitu juga, itu boleh bisa. Itu sebenarnya penting juga karena ide itu juga part of pengembangannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nge-share ide doang nggak masalah, karena itu menuju dapetin ide itu nggak semua orang bisa. Ada yang cuma bisa ngoding doang tapi nggak punya ide, itu kayak itu banyak gitu. Nah, ikutan apa ini karena itu bisa. Itu banyak itu. Jadi ide itu juga part of development yang bisa dibanggakan. Boleh lah di-share sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau lebih bagus nih sebelum kalian tahu pengembangannya, itu artinya kalian belum datang ke workshopnya. Kalau udah siap idenya dulu, pas kalau udah ada idenya, kalau workshop itu bisa lebih menyerap. Kalian bisa lebih banyak pertanyaan, lebih siap nih buat mengisi kekosongan yang nggak kalian tahu dalam pengembangannya gitu. Oke, thank you Mas Dana buat jawabannya. Nih lanjut, ada dari Muhammad Subhan lagi. Mas mohon maaf izin bertanya lagi. Kan mentornya dari Google nih. Nah, join DSC ini gratis Kak? Boleh nih dijawab. Join DSC sebenarnya gini, mentor dari Google tuh ketika kalian diundang di Silicon Valley aja, setelah itu udah nggak di mentor lagi, bukan berarti nggak di mentor. Sebenarnya mentor secara langsung secara tatap muka bakal ketika kalian diundang di Silicon Valley ya gitu. Tapi nggak cuma itu, sebenarnya kalau ada acara Google kalian diundang, misal kalian diundang itu juga bakal di mentor juga kayak gitu. Atau mungkin lewat dari call video conference kayak gini itu juga bisa. Jadi banyak banget tergantung merekanya sih kayak gitu. Nah, jadi mentornya bakal terus dilakukan dengan berbagai cara dan tentunya bakal beda-beda terus, kayak mentornya ini terus ntar ganti ini tergantung available-nya mereka sebenarnya sih gitu. Nah, join di sini gratis tentunya, kalau ini kita komunitas, jadi kita saling sharing, saling belajar, saling bantu lah. Mentor kalau dulu aku di SCPens ada mentor-mentornya sendiri, mentor buat web, Android, dan itu dari kita sendiri. Kita sebenarnya ibaratnya kayak sebagai instruktur kayak yang orang yang udah lebih berpengalaman bisa jadi mentor di sini nih. Terus habis itu bisa saling sharing, bisa tahu nih ke siapa kita mau tanya. Itu yang paling penting sih. Kalau udah tahu ntar tanya gampang. Kalau misalnya kita datang ke doang terus nggak tahu tanya ke siapa, pertanyaannya ngambang gitu sampai lama itu juga semua gitu. Jadi sebenarnya gitu, mentor bisa jadi siapa aja. Kalau dari sisi DSC, dari sisi komunitas itu bisa dari kita sendiri. Dan kalau misal kalian udah berprogres, udah lumayan jauh dan dilirik oleh Google, kemungkinan ntar bakal mentor dari Google langsung bisa gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya. Nih, kayaknya Mas Subhan ini tertarik ya join DSC. Buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh open mic atau bisa juga dari kolom chat ya. Kira-kira bakalan ada pertanyaan lagi nggak ya nih dari teman-teman? Oke, ini karena udah jam 2 dan juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan nih dari teman-teman. Akan saya lanjutkan ke sesi penutupan. Oh iya, sebelum saya tutup nih,
Ini ada pesan dari Kak Lutfi. Buat teman-teman yang belum join grup Telegram, bisa join dari link yang ada di chat itu ya. Iya, nanti untuk info dari kelas-kelasnya DSC mendatang bakal kita infoin di grup ini juga. Jadi tadi kan teman-teman ada yang tertarik, udah punya ide tapi masih bingung gitu kan. Nah, nanti kita adain kayak workshop, kayak kelas-kelas webinar juga dengan mentor-mentor dari DSC Pen. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen update bisa join di grup Telegram sekarang. Oke, thank you Mbak Lucy. Oke, boleh nih saya tutup. Terima kasih kepada Kak Lucy dan Kak Dana dan peserta yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di info session kali ini. Saya Sabrina, mewakili panitia beserta tim DSC Pens, izin pamit dulu. Makasih banyak teman-teman atas kerjasamanya dalam kegiatan yang diadakan pada acara hari ini ya. Mohon maaf kalau misal selama webinar tadi ada salah kata yang nggak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.